A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, pagi yang indah ini luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, berbagi dan juga menginspirasi. Semoga kita terus menebar manfaat dari hari ke hari untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Baik, untuk hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman mengajar selama di masa kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru sudah sepekan berlangsung dan kemarin kami sudah masuk ke kelas. Ya, ini hari pertama masuk ke kelas dan ternyata memang kita harus bisa mengambil sisi positifnya ya. Sisi positif dari setiap peristiwa-peristiwa atau keadaan yang ada. Jangan sampai dari kita itu mengambil dari sisi negatifnya atau dari sisi yang buruknya. Jadi sebaiknya kita mengambil sisi yang positifnya. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya ya kita akan langsung melihat bagaimana gambaran peristiwa pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan di kelas. Nah, pada prinsipnya madrasah atau sekolah itu membagi jadi dua bagian, misalkan shift ya. Minggu pertama sebanyak lebih kurang 15 orang, minggu kedua 15 orang pula. Jadi mereka bergantian, minggu pertama, minggu ketiga, kemudian minggu kedua dan minggu keempat. Jadi dengan metode yang begitu, yang seperti itu, apa sisi positifnya? Yang pertama, sisi positifnya adalah kita bisa sebagai guru ya, sebagai guru bisa memantau ya, lebih teliti, ya, lebih jeli ya, dan lebih pasti terhadap siswa-siswanya yang jumlahnya hanya lebih kurang 15-20 orang. Nah, dengan jumlah peserta didik yang seperti itu, maka guru akan lebih leluasa untuk memantau siswanya, manakah siswa yang memang secara semangat belajarnya itu nampak dan secara pengetahuannya itu sudah bagus, itu akan kelihatan. Dan mana siswa yang lemah dan mana siswa yang lebih cepat menangkap, itu akan lebih diketahui oleh guru. Jadi itulah sisi positifnya dari salah satu pembelajaran yang kita lakukan selama new normal ini. Baik, kemudian sisi positif lainnya adalah guru bisa menerapkan metode-metode, strategi-strategi ataupun pendekatan maupun model yang telah dipelajari ya, yang telah dikuasai, yang telah dipahami dalam masa pandemi ini. Misalkan dengan jumlah siswa yang lebih kurang 20 orang atau 15 orang, guru bisa langsung menerapkan pembelajaran dengan lebih efektif, lebih terpantau, lebih bermakna. Nah, sehingga ketika mereka berdiskusi, mereka diberikan penugasan, mereka diberikan suatu petunjuk diskusi atau presentasi yang lain, akan kelihatan mana siswa yang berani tampil ke depan dan mana siswa yang memang hanya ikut-ikutan saja. Dan akhirnya siswa yang tadi itu, yang ikut-ikutan saja itu, lambat laun dia akan terpancing untuk bisa tampil juga. Karena ketika melihat temannya tampil di depan kelas, maka siswa tersebut dia akan merasa juga akan ikut tampil, tergerak hatinya untuk bisa tampil di depan kelas. Maka dari itu, dalam masa pandemi ini memang kita akan melihat peserta didik yang memang memiliki kemauan semangat belajar yang lemah dan yang baik, itu akan nampak di situ. Nah, disitulah peran kita, bagaimana kita bisa memotivasi siswa kita dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di awal-awal pembelajaran. Misalkan di kegiatan pendahuluan ya, kita bisa memberikan semacam game atau permainan, semacam ice breaking atau semacam tebak-tebakan ya, atau langsung motivasi-motivasi yang bersifat yang ataupun persepsi yang itu sifatnya bisa membangkitkan semangat belajar dan memfokuskan peserta didik pada materi maupun guru. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan dalam kegiatan PBM. Baik, selanjutnya ketika kita ingin mengetahui seberapa tingkat kemampuan anak, tentu kita bisa melihat dari hasil tes maupun non tesnya. Jadi ketika kita melihat non tesnya, kita akan mengetahui keterampilan siswa, kemudian ketika mereka mengomunikasikan hasil pekerjaan mereka, kemudian juga kita bisa melihat dari hasil kerja atau diskusi mereka. Nah, dari sini kita akan mengetahui
ketecapaian materi yang sudah kita sampaikan, meskipun sekarang ini cukup materi-materi esensial atau yang paling pokok saja kita sampaikan, itu paling tidak sudah bisa membantu ya, daripada kita dalam pembelajaran daring ya, yang itu memang terkesan pasif atau satu arah dan mungkin tidak ada feedback barangkali ketika kita hanya daring, dan mungkin sedikit sekali peluangnya untuk berhasil, karena memang pertemuan tatap muka itu lebih dimungkinkan untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih baik daripada yang daring ya, sejauh ini ya. Kemudian penerapan dari pendekatan saintifik yang sekarang ini juga langsung bisa kita terapkan di kelas meskipun dengan jumlah yang sedikit. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan, mencobakan langsung ya, atau memvariasikan yang 5M ya, ciri-ciri dari saintifik itu sendiri dalam pembelajaran. Apapun materinya, apapun pokok bahasannya atau bab apa gitu ya. Jadi kita bisa memvariasikan di manakah letak ya posisi dari 5M. Bagi rekan-rekan guru sudah tahu ya, mulai dari kegiatan mengamati, siswa bisa mengamati video-video ya, bahan gambar-gambar atau bacaan yang sifatnya itu bisa menarik, yang bisa diamati oleh peserta didik misalkan, atau benda asli, benda langsung ya, yang itu langsung bisa diamati. Dan nanti tahap berikutnya ketika siswa itu penasaran, bagaimana si guru bisa menimbulkan atau memunculkan siswa yang itu mereka akhirnya bisa merumuskan suatu pertanyaan. Nah, di pertanyaan itu nanti akan muncul dari siswa yang ingin tahu, yang ingin mengetahui lebih dalam ya, apa sih sesuatu yang dipegang ibu tuh atau bapak itu gitu ya. Oke, misalkan si guru menayangkan video gitu ya, video tentang suatu peristiwa atau keadaan atau proses ya. Jadi siswa yang ingin tahu lebih lanjut maka dia akan bertanya. Nah, inilah kemampuan kita sebagai guru, bagaimana bisa memotivasi siswa kita itu, membantu atau menggiring siswa itu untuk bertanya, karena memang meskipun ada pertanyaan dalam kepala siswa kita, tapi mereka tidak berani atau tidak mau ya untuk bertanya, maka itulah kendala kita. Nah, di sini dituntut kita sebagai guru untuk terampil bagaimana memancing ya siswa itu untuk bertanya. Jadi pertanyaan itu bisa kita pancing dengan pertanyaan pula ya, misalkan pernahkah gitu ya, pernahkah Ananda begini atau melihat ini, atau bagaimana tahukah Ananda ya bahwasanya ini harus dikerjakan seperti ini gitu ya. Jadi kita memancing pertanyaan dengan pertanyaan pula. Nah, keterampilan inilah yang seharusnya kita munculkan ya di kelas yang memang pasif begitu ya, atau memang siswa itu kebanyakan mereka hanya diam atau mungkin tidak aktif gitu ya. Nah, disitulah dituntut untuk kita sebagai guru lebih kreatif lagi untuk membantu siswa memunculkan pertanyaan dari tayangan yang kita tampilkan atau mungkin bahan yang kita perlihatkan. Kemudian setelah menanya, mereka juga akan ini ya, berkumpul dalam diskusi maupun mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber ya. Misalkan mereka bisa berdiskusi, mereka bisa membentuk kelompok-kelompok kecil, dan itu kita berikan semacam petunjuk kerja, petunjuk atau arahan-arahan dari guru. Nah, disitulah nanti mereka akan mengumpulkan informasi dan akan mengasosiasikan, menganalisis apa sih yang mereka temukan, apa sih yang mereka lihat, apa sih yang mereka kerjakan untuk tahap mengasosiasi itu. Nah, jadi menganalisis inilah tahap inilah yang siswa ini harus kita bimbing, yang terus kita arahkan ya, bagaimana mereka bisa menganalisis suatu peristiwa, suatu konsep, suatu penemuan, suatu kegiatan ataupun proyek lainnya. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan analisisnya, mereka akan kita bimbing juga untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan kelas ya. Jadi nah begitu ya teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali variasi ya. Jadi kita tidak melulu pada 5M itu harus ada pada satu pembelajaran, tidak, tapi itu bisa fleksibel ya. Jadi sifatnya itu bisa fleksibel. Barangkali pertemuan hari ini kita masih menggunakan 3M ya, atau 4M saja ya. Tahap mengkomunikasikannya di pertemuan berikutnya itu bisa-bisa saja, karena tidak semua pertemuan itu durasinya cukup ya. Kadang-kadang ada pertemuan yang hanya 1 jam atau 2 jam ya, bahkan ada yang 3 jam gitu ya.
Jadi untuk pertemuan yang berdurasi 1 jam, yaitu paling paling tidak kita hanya sebatas mengamati gitu ya, mengamati atau mungkin nanti menanya dan selesai habis jam. Nah berikutnya untuk pertemuan yang berikutnya yang 2 jam 3 jam barulah kita bisa lebih banyak lebih panjang untuk mengamatinya. Nah sekian dulu untuk hari ini, semoga bisa kita cobakan, kita kreasikan ya, kita variasikan, bahkan kita berikan semacam inovasi-inovasi yang itu belum pernah ada, kita modifikasi ya gitu ya. Jadi kita tidak harus terpaku pada metode pendekatan strategi model yang sudah ada. Kita juga bisa memvariasikan tergantung pada kondisi kelas yang sedang kita hadapi. Jadi kitalah yang harus menjadi ini ya, penentu bagaimana PBM itu lebih asik, menyenangkan, dan pastinya itu lebih disukai oleh siswa gitu ya. Jadi kita harus bisa bersifat fleksibel, jangan monoton saja, dan kita cobakan bagaimana siswa itu bisa terkesan senang melihat kita, senang belajar dengan kita, dan itu pastinya paham dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, oke, makasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silakan tekan tombol like ya, kemudian juga silahkan berikan komentar teman-teman jika ada sesuatu yang bisa di videokan untuk video berikutnya ya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.